Oke, untuk pemasangan kabel ground saya ada beberapa catatan ya. Yang pertama, kabel ground kepalanya dipasang di belakang ya. Nah, ini seperti ini ya. Nanti kayak gini nanti ya. Dimasukin ke belakang ya. Nah, baru setelah dimasukin ke belakang, ginilah ya. Ginilah ya, yang nomor 2 ya. Nomor 2. Baru setelah kabel ground baru setelah pelat ini, baru kabel ground bawaan mobil taruh di atas sini ya. Nih kayak punya saya nih ya. Jadi ini bukan di bawah tapi di atas ya. Ini kan kabel ground bawaan mobil ya, skunnya. Terus ditumpuk sama kabel ground yang tambahan ya, ditumpuk di atasnya, baru dibaut gitu ya. Terus ini yang ini ke body ya, ke sini buat membantu yang ini yang udah ada ya, dibantu sama ini gitu. Ini kan kabel sisa ya, dipakai aja daripada nganggur. Oke. Terus yang kedua, kabel ground dibersihkan tisu basah atau kanebo basah minimal ya, sampai kering titik-titiknya ya. Kalau mau pasang di sini, ini dibuka dulu, dibersihkan dulu ya di titik-titiknya, misalnya kompresor AC. Nah, di situ dibersihkan dulu ya. Bagian-bagian sini kan berdebu ya. Jadi biar daya hantarnya itu bagus. Kadang-kadang karena saking berdebu itu dipasang itu jadi tidak mengantarkan listrik. Debu campur uap oli. Ya saya pernah soalnya. Jadi pasang kabel ground ternyata tidak mengantarkan listrik. Waduh. Pas saya tes ya, pakai multitester sama lampu LED, nggak nyala ternyata. Kotor gitu ya. Jadi harus dibersihkan semua titik-titiknya sebelum dipasang kabel ground ya. Kalau perlu pakai kayak karbu cleaner kalau misalnya ada uap olinya. Kalau nggak ada ya tisu basah aja tuh, minimal kanebo basah ya, ditunggu sampai kering atau lap kering lah, pakai tisu kering. Terus pemasangan pada blok mesin sini ya, sini nih, sini pada blok mesin harus buka 2 soket coil ya. Ini soket coil nih. Nah, ini harus dibuka. Kalau nggak dibuka ini nggak akan bisa dimasuki kunci shock ya. Ini saya ambil kunci shock. Kunci shock. Nah, ini nggak masuk nih. Tuh nggak masuk. Ya. Diputer-puter nggak masuk. Tapi kalau ini udah dicabut, tetap nggak masuk, tapi diputar-putar jadi masuk gitu ya. Terus yang kedua, pemasangan di firewall ya, belakang firewall maksudnya harus pakai ring lubang 16 mm. Oke. Nih ya, bagian sini nih pasangnya ya. Aduh nggak kelihatan. Nah, masangnya bagian situ ya. Jadi di balik firewall ini bisa di sini, bisa di sini ya. Nah, di sini aja lah, oke, lebih dekat ya sama part elektronik yang di kiri. Jadi dia dikasih ring dulu, ring yang lubangnya gede sekitar 16 mm. Dan ini harus dipegangin nih, harus 2 orang. Yang satu megang ini, yang satu masang skun ya. Terus pemasangannya harus setelah ring yang gede itu, baru skun yang ini ya, yang besar ini masuk ya. Kalau udah baru ini ring yang kecil. Jadi jangan kebalik ya, yang kecil itu yang di atas ya. Terus baru di mur ya, dikasih mur ya, kasih mur gitu ya. Pemasangan di belakangnya firewall. Oke. Terus untuk kick panel kiri ya, saya nggak tahu Innova Grand itu ada lubangnya apa enggak di kiri. Kalau misalnya nggak ada, ke tukang las ya, minta dibor, tapi ukurannya harus pas sama skunnya ya, masuk skun sama kabel harus masuk. Nggak apa-apa dibor, ini kan
dalamannya kosong ya, nggak apa-apa, dibor secukupnya. Nanti biar masuk ke kick panel sebelah kanan ya, kanan. Jadi sayang kalau misalnya nggak dipasang, oh sayang banget gitu. Kabelnya paling panjang ke situ soalnya. Kalau nggak dimanfaatin, nggak dipasang, waduh sayang banget. Oke, terus saya kelupaan pemasangan kepala aki. Ini jangan dikencengin dulu saran saya ya. Nanti ini juga jangan dikencengin dulu, biarin aja dulu. Nanti kalau ini udah beres ya, ini sudah beres, baru ini dikencengin ya, kencengin. Tapi ini kalau ngencengin ini pakai feeling ya, dia nggak bisa ngencengin pol, nggak bisa peot ini, karena ini bahannya timah sama kayak kutub aki ya, timah yang sama bahannya. Jadi pakai feeling, kalau dia udah kira-kira udah kenceng, udah nggak oblak, nah itu bisa diputar 2 kali, putaran udah cukup gitu ya. Oke, udah paling itu aja. Mudah-mudahan pemasangannya sukses ya, dan tarikannya lebih mantap ya setelah pasang coil booster dan kabel ground. Oke, sip. Oh iya, untuk pemasangan di kompresor AC bisa ngambil baut di sini ya. Ada baut original Innova, diambil ya. Kan baut nganggur, pasang di situ ya, kompresor AC. Nah, sedangkan yang baut yang dari saya pasang di sini ya, karena yang baut yang dari saya dia ndak ada ringnya gitu ya. Kalau bawaan Innova udah ada ringnya, jadi dia napaknya skun itu lebih sempurna karena ditekan lebih lebar gitu ya. Oke.